Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari saat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, tiba-tiba datang seorang wanita mengadukan nasibnya kepada Abu Nawas. Dengan menangis terisak, si wanita menceritakan masalahnya. Suamiku dipenjara, Tuan Abu. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, ucap si wanita. Memangnya kenapa suami ibu sampai dipenjara? Tanya Abu Nawas. Suamiku petani yang miskin, tapi oleh menteri istana dia disuruh membayar penuh pajaknya. Tentu saja kami tidak mampu. Lalu suamiku meminta keringanan supaya bayar pajaknya setengah saja. Tapi sang menteri menolaknya. Ia malah menuduh kalau suamiku menentang perintah raja. Akhirnya suamiku dimasukkan ke dalam penjara, kata si wanita menjelaskan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah ibu, saya akan membantu supaya suami ibu dibebaskan dari penjara, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun membuat siasat supaya dirinya bisa bertemu dengan baginda raja untuk mengadukan masalah ini. Pada esok harinya, Abu Nawas sengaja membuat gaduh kota Baghdad dengan ucapannya baik di pasar maupun di dalam keramaian. Ia selalu meneriakkan kata-kata yang sama. Hai kalian yang suka menyuruh orang sholat tarawih, ketahuilah perbuatanmu itu salah dan berdosa. Akibat perkataannya ini tentu saja membuat masyarakat menjadi geram. Ada pula yang menganggap bahwa Abu Nawas sudah gila. Bahkan pernah ada salah satu warga yang menghardik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, justru kamu yang sesat dan gila. Jangan pengaruhi orang untuk mengikuti ajaranmu. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan pergi. Begitulah seterusnya. Ia terus menggaungkan ucapannya dimanapun tempat, dimanapun ia berada. Karena sudah jengkel dengan ulah Abu Nawas, para warga sepakat untuk menangkap Abu Nawas dan dibawanya ke istana. Pada esok harinya, saat Abu Nawas berada di pasar dan hendak melakukan aksinya, orang-orang langsung menangkapnya. Kemudian dengan tangan terikat, Abu Nawas dibawa ke istana untuk dihadapkan kepada baginda raja. Melihat ramai orang berkumpul, baginda raja pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa kalian mengikat tangan Abu Nawas?" tanya baginda raja. Mereka pun lalu menceritakan perbuatan Abu Nawas yang telah membuat gaduh masyarakat. Mendengar pengaduan mereka, baginda raja pun langsung naik pitam. Hai Abu Nawas, apa benar kamu berkata demikian? Tanya baginda raja emosi. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas seolah tak bersalah. Kurang ajar kamu telah melukai hati umat Islam dan kamu harus dihukum dengan berat, bentak baginda raja. Memangnya salah saya apa Paduka? Bukankah perkataanku itu benar? Protes Abu Nawas. Jelas salah dan kamu pantas dihukum mati, balas baginda raja. Coba Paduka, tunjukkan di mana letak kesalahan perkataan saya, tanya Abu Nawas berkilah. Bukankah kamu mengatakan menyuruh orang sholat tarawih itu perbuatan dosa? Sedangkan sholat tarawih di bulan Ramadan itu sunnah bagi umat muslim, sesuai anjuran dan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita dianjurkan untuk berlomba-lomba beramal ibadah di bulan suci Ramadan ini, jawab baginda raja bertambah emosi.
Sabar dulu Paduka yang mulia. Yang saya katakan adalah menyuruh orang sholat tarawih, bukan menyuruh untuk sholat tarawih. Bukankah berdosa menyuruh orang sholat tarawih? Kalau mau menyuruh orang sholat tarawih, tunggulah sebentar hingga orang tersebut selesai sholat tarawihnya, ujar Abu Nawas menjelaskan. Seketika Baginda Raja langsung terdiam. Ia mulai merenungi ucapan Abu Nawas. Iya, kamu benar Abu Nawas. Tidak ada yang salah dengan perkataanmu. Tapi apa maksudmu berkata demikian di hadapan orang-orang? Tanya Baginda Raja. Supaya saya ditangkap dan bisa bertemu dengan Paduka, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Paduka telah keliru menilai seseorang hanya karena Paduka salah memahami seperti Paduka salah memahami ucapanku barusan. Dan orang tersebut kini dipenjara Paduka atas perbuatan yang tidak ia lakukan, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu Baginda Raja langsung terkejut. Siapa orangnya dan kenapa ia sampai dipenjara? Tanya Baginda Raja. Dia itu tetanggaku Paduka. Dia dipenjara karena dituduh melawan Paduka. Padahal yang dia lakukan hanya ingin mendapat keadilan atas nasibnya sebagai petani. Dia itu petani miskin Paduka yang tak mampu membayar pajak. Jadi dia minta keringanan supaya pajak yang dibebankan kepadanya dipotong 50%. Tapi permintaannya ini dianggap sebagai menentang perintah raja, jawab Abu Nawas. Mendengar itu Baginda Raja pun kemudian berkata, segera bebaskan orang itu dan bawa kemari menteri yang telah berbuat zalim kepada rakyatku. Tintah Baginda Raja kepada para pengawalnya. Akhirnya tetangga Abu Nawas pun dibebaskan. Sementara menteri yang nakal tersebut langsung dipecat dan dipenjara. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.